Kebetulan di tahun 2020 saya lulus dan saya langsung mendaftar di Politeknik Penerbangan Surabaya. Tetapi mungkin di tahun 2020 belum rezekinya, saya gagal di parkir. Hai Troopers Taruna Cendekia, selamat datang di TC Pod, konten terbaru dari Taruna Cendekia Official. Di TC Pod ini, Kak Min akan mengundang narasumber-narasumber keren yang akan menceritakan pengalamannya lolos masuk sekolah kedinasan. Dan pastinya kalian juga akan mendapatkan tips dan motivasi sehingga kalian bersemangat untuk meraih cita-cita menjadi seorang abdi negara. Nah, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, pastinya Kak Min akan men-share seputar sekolah kedinasan TNI maupun Polri. Hal itu meliputi informasi pendaftaran, latihan soal, tips and trik, dan lain sebagainya. Apabila kalian menyukai konten-konten yang seperti kakak sebutkan tadi, maka silakan dicek video-video sebelumnya di channel ini. Baik, di episode kali ini Kak Min sudah mengundang salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu seorang taruna muda Politeknik Penerbangan Surabaya tahun 2021, yaitu Raffi An-Nahl. Oke, halo? Halo Kak. Oke, gimana Kak? Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Siap dengar Kak. Oke, jadi bisa dimulai ya? Siap Kak. Oke, agar lebih santai nih Kak, ini saya manggilnya dengan sebutan Kak Raffi, Mas Raffi, atau bagaimana? Boleh dipanggil Kak Raffi saja Kak. Oke, dipanggil dengan sebutan Kak Raffi saja ya. Nah, Siap. Kak Raffi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Nah, Kak Raffi, sebelumnya Kakak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman terkait diri Kakak. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Muhammad Raffi Anal Marzuk. Saya angkatan Airman 21 dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Asal saya Bojonegoro. Oke, asalnya dari Bojonegoro ya Kak ya. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak ya, untuk saat ini kesibukan Kakak itu apa ya? Ya, untuk kesibukan saya, aktivitas Taruna sehari-hari, kita bangun jam 3 pagi untuk beribadah, kemudian melaksanakan olahraga pagi, dilanjutkan dengan apel pagi, dan selanjutnya melaksanakan perkuliahan. Setelah itu, pada sore hari kita melaksanakan olahraga pagi, olahraga lagi. Oke, berarti kegiatannya sangat full ya Kak ya, dari jam 3 pagi mungkin sampai jam malam gitu ya Kak ya, dan itu Siapa? memang sudah dari prosedurnya Politeknik Penerbangan Surabaya. Jadi Taruna tinggal mengikuti aja gitu ya Kak. Siapa? Oke, nah Kak, ini kan Kakak di Politeknik Penerbangan Surabaya. Nah, Kakak ini mengambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan manajemen transportasi udara. Manajemen transportasi udara gitu Kak ya. Nah, Siap. biasanya nih Kak, untuk program studi yang Kakak ambil ini membutuhkan waktu berapa lama pendidikannya? Ya, untuk diploma 3 manajemen transportasi udara, kita menempuh pendidikan selama 3 tahun. Oh, selama 3 tahun begitu ya. Nah, kira-kira nih Kak, apa aja sih Kak yang dipelajari ketika kita masuk di jurusan D3 Manajemen Transportasi Udara? Ya, seperti namanya manajemen, kita melakukan perencanaan dan pengorganisasian tentang jadwal pengangkutan udara, baik manusia maupun barang. Dan nanti di manajemen transportasi udara, kita akan belajar banyak hal. Salah satunya tentang apparent movement control atau pengawasan terhadap pergerakan lalu lintas, kendaraan, maupun personil yang ada di bandara. Oke, jadi rangkaiannya memang banyak sekali ya Kak ya. Berarti itu ditempuh dari tahun pertama sampai tahun ketiga ya Kak ya. Nah, Siap. oke. Nah, ini kan Kakak masuknya tahun 2021. Otomatis untuk saat ini Kakak sekarang ke semester 2 gitu ya Kak ya. Nah, Siap. kira-kira nih Kak, apa aja sih Kak yang sudah diajarkan di semester 2 ini gitu? Ya, untuk di semester 2 kita sudah belajar banyak hal. Salah satunya tentang AMC atau Apparent Movement Control,
Kita belajar tentang freight forwarding, belajar tentang manajemen bandar udara, ekonomi transportasi udara, dan lain-lain. Itu ya Kak ya. Nah Kak, biasanya nih Kak ya, kalau di kampus itu kan ada kegiatan mahasiswa, tetapi kalau di tingkatannya Kakak otomatis namanya Taruna ya. Berarti unit kegiatan Taruna gitu. Nah ini Kakak mengikuti apa enggak? Ya, saya di Politeknik Penerbangan Surabaya, saya mengikuti kegiatan Taruna juga di sana. Nah, untuk ini unit kegiatannya apakah ini diwajibkan atau memang setiap taruna bisa memilih mengikuti dan tidak gitu? Untuk unit kegiatan Taruna di Politeknik Penerbangan Surabaya sifatnya tidak wajib, tetapi Politeknik Penerbangan Surabaya memberikan sarana untuk taruna-taruni yang ada di sana agar mengembangkan bakat dan minatnya yang mereka miliki. Oh, begitu ya Kak ya. Intinya ya mengikuti menunjang passionnya dia gitu. Siapa? Lanjut nih Kak, Kakak masuk di Politeknik Penerbangan Surabaya dengan jurusan D3 Manajemen Transportasi Udara. Nah, ini kan Kakak maksudnya tahun 2021. Otomatis untuk masuk di sekolah kedinasan, khususnya Politeknik Penerbangan, ini kan nggak mudah. Persaingannya seluruh Indonesia. Kira-kira nih Kak, membutuhkan waktu berapa lama sih untuk persiapannya? Ya, tentu tidak mudah, apalagi saya masuk jurusan manajemen transportasi udara yang menjadi jurusan terbanyak, jurusan pendaftar terbanyak di sana. Untuk persiapan saya melaksanakan persiapan dari kelas 2 SMA. Kebetulan di tahun 2020 saya lulus dan saya langsung mendaftar di Politeknik Penerbangan Surabaya. Tetapi mungkin di tahun 2020 belum rezekinya, saya gagal di parkir. Siapa? Nah, otomatis nih Kak ya, untuk persiapannya kan panjang. Kira-kira apa aja sih Kak rangkaian persiapan tersebut? Ya, untuk persiapannya yang pertama kita harus melewati seleksi kompetensi dasar atau SKD. Kemudian kita juga harus mempersiapkan fisik dan kesehatan kita untuk tes jasmani dan kesehatan. Selanjutnya kita juga nantinya akan melewati tes psikotes dan wawancara. Kita juga harus bisa mempersiapkan dengan baik di tes semua tes tersebut. Kira-kira nih Kak, kalau kita membahas SKD itu terkait apa aja sih Kak SKD-nya? Untuk SKD kita ada 3 item di SKD. Yang pertama tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Di tes TWK itu isinya ada tentang pembelajaran di SMA seperti pendidikan kewarganegaraan. Untuk di tes intelijensi umum ada matematika, bahasa Indonesia, dan yang terakhir tes kepribadian tentang psikologi secara pribadi. Psikologi pribadi itu masuk di SKD gitu ya Kak ya? Siapa? Oke, nah dari SKD itu terus ada di fisiknya juga. Kalau fisik itu yang perlu dipersiapin itu apanya sih Kak? Untuk fisiknya yang paling besar nilainya itu ada di tes lari 12 menit, kemudian push up, sit up, dan shuttle run. Nah, kalau fisiknya sendiri Kak, membutuhkan waktu berapa lama agar semuanya ini mendapatkan nilai yang sempurna? Saya mempersiapkan fisik itu dari tahun 2020 dan saya waktu itu juga langsung mendaftar. Kemudian waktu saya gagal di parkir itu, saya bangkit lagi untuk mempersiapkan yang lebih baik di tahun 2021. Berarti hampir 1 tahun sendiri ya Kak ya untuk persiapan di fisiknya. Berarti memang benar-benar lama gitu untuk di fisik ini. Nah lanjut nih Kak, kan ada tes psikologi. Tes psikologi ini kan juga dipelajari juga ya Kak ya, terkait bagaimana trik-triknya dan juga tips-tipsnya gitu. Nah kalau psikologi sendiri ini Kakak belajarnya via apa Kak? Untuk tes psikologi saya belajar dengan Taruna Cendekia dan saya juga belajar lewat buku maupun mencari-cari lewat internet.
Gitu ya Kak ya. Jadi memang belajarnya itu ya dari segala akses gitu Kak ya. Memang kita Siap. sendiri juga sudah termotivasi, terus sekarang udah ada dunia internet, terus ada berbagai lembaga-lembaga yang menyediakan terkait tes psikologi gitu ya Kak ya. Oke. Ya, Pak. Nah, dari berbagai rangkaian itu berarti kita harus dimaksimalkan gitu Kak ya agar bisa masuk juga. Nah, nih Kak, lanjut nih ya Kak ya. Di tahun 2020 Kak Raffi ini kan belum lolos. Terus di tahun berikutnya ini Kakak lolos di tahun 2021. Pastinya belum lolos ini kan ada perasaan down, terus perasaan yang negatif-negatif gitu Kak ya. Tetapi hal itu tidak membakar semangat Kakak, malahan Kakak ini membara gitu semangatnya untuk langsung mendaftar di tahun 2021. Kira-kira nih Kak ya, siapa sih Kak yang menginspirasi Kakak? Ya, awalnya saya tahu Politeknik Penerbangan Surabaya itu saat kakak kelas saya melakukan sosialisasi di SMA saya. Kemudian waktu itu saya mencari tahu lebih dalam apa itu Politeknik Penerbangan Surabaya. Dan waktu itu saya berdiskusi dengan orang tua saya. Tentunya orang tua mendukung dan sosok yang paling menginspirasi saya itu orang tua. Kenapa? Karena mereka yang selalu mendukung dan percaya dengan proses saya. Dan itu membuat saya termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Oke. Jadi memang ya Kak ya, awalnya titik pertamanya Kakak minat di Politeknik Penerbangan ini ada sosialisasi dari kakak tingkat. Habis itu pastinya support yang besar dari orang tua ya Kak ya. Sehingga dengan hal ini Kakak walaupun di tahun 2020 belum lulus dan langsung mencoba lagi di tahun 2021 dengan semangat yang membara pastinya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di tahun 2020 belum lulus. 2021 sudah lulus. Apakah ada perbedaan strategi atau persiapannya gitu Kak? Ya, dari perbedaan seleksi di tahun 2020 dan 2021 itu di tahun 2020 kita menggunakan di tahun 2020 waktu itu menggunakan sistem pengguguran di setiap tesnya. Sedangkan di tahun 2021 menggunakan sistem pengumpulan nilai. Jadi penggugurannya ada di Pantukir. Nah, dari segi kesiapan saya jelas waktu itu karena di tahun 2021 saya baru lulus, jadi saya belum memiliki pengalaman. Dan di tahun 2021 tentu saya lebih siap dikarenakan saya punya pengalaman sebelumnya di tahun 2020 dan waktu itu saya tahu kekurangan saya waktu itu. Dan kemudian itu jadi evaluasi saya untuk tahun berikutnya. Keren sekali ya Kak ya. Dari Kakak yang 2020 belum lulus, di 2021 coba lagi dengan semangat yang membara pastinya dan mengevaluasi diri Kakak terkait apa kekurangannya dan apa yang harus ditambah, apa yang dikurang sehingga Kakak sekarang bisa masuk di Politeknik Penerbangan Surabaya gitu. Keren banget. Nah, terakhir nih Kak, terakhir tips dan trik untuk teman-teman yang mendaftar di sekolah kedinasan TNI maupun Polri sehingga mereka juga bersemangat seperti semangatnya Kak Raffi ini. Ya, tips dari saya, kita harus mau membangun niat atau kemauan dari diri kita dan jangan pernah menyerah jika kita gagal. Gagal itu wajar, tetapi menyerah itu bukan solusi. Do the best, don't be the best. Terima kasih, Kak. Keren banget. Nah, itu tadi obrolan yang luar biasa bersama Kak Raffi, di mana Kak Raffi telah menceritakan bagaimana perjuangannya masuk di Politeknik Penerbangan Surabaya. Walaupun di tahun 2020 Kak Raffi belum lolos, tetapi Kak Raffi langsung mencobanya lagi di tahun 2021 dan pastinya dengan semangat yang berkobar dan membara. Begitu. Nah, itu tadi obrolan yang luar biasa bersama Kak Raffi An-Nahel, yaitu seorang taruna muda dari Politeknik Penerbangan Surabaya tahun 2021. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang akan mendaftar di sekolah kedinasan, khususnya Politeknik Penerbangan Surabaya. Dan
Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Raffi An-Nahel karena sudah mampir di TC-Pod memberikan pengalaman-pengalamannya dari up and down-nya ya Kak pastinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Kak Min pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya.